Sakit hati memang susah diobati. Tapi sakit hatinya Roy Suryo ke Pak Jokowi memang sudah nggak bisa lagi diobati. Jangankan susah, udah nggak bisa teman-teman. Sebut ijazahnya Pak Jokowi palsu, dilaporin ke Bareskrim. Bareskrim sebut ijazahnya Pak Jokowi asli. Lah kok penyidik Bareskrim yang justru dilaporin? Lah lawak sekali bukan? Pokoknya maunya itu sampai mereka menang. Bahkan sampai-sampai nih, ada mantan Hakim MK Jimli Asyidik ia minta Roy Suryo untuk segera sadar. Jangan sampai kedengkiannya ke Pak Joko Widodo justru menghancurkan dirinya sendiri. Tapi sebenarnya tidak perlu. Ya, ini hanya melampiaskan kegundahan orang yang didorong oleh semangat permusuhan kepada Jokowi itu namanya kalau dalam bahasa Latin hominem, semangat permusuhan. Itu yang menuntut logika orang mencari-cari kesalahan dan ketemu. Kalau dicari ketemu gitu. Kamuannya kalau cari-cari kesalahannya ada. Artinya Prof seharusnya lebih baik laporan Pak Jokowi yang di Mabes Polri itu sampai di Polda Metro ya Prof. Nah, kalau yang sudah dia biarin aja diproses apa-apa. Tapi yang akan menyelesaikan masalah itu yang mengadili ijazah, bukan mengadili orang. Makasih Profesor. Tuh kan, sudah diingatkan loh, diberi pesan oleh Pak Jimli Asyidik nih, dari Pak Jimli Asyidik, bukan main-main. Beliau ini mantan Hakim MK gitu, mengingatkan udahlah gitu, jangan dilanjutkan lagi. Yang sudah dilaporkan biarkan ini diproses dan jangan cari-cari lagi. Karena kalau kita coba amati teman-teman, Roy Suryo ini nggak ada habisnya, nggak ada selesainya gitu. Ketika hal ini masih belum puas nih, belum bisa menjadikannya menang, dilaporkan masalah lain lagi. Ya seperti yang saya bilang tadi di awal. Masalah A belum selesai, tidak sesuai dengan yang dia mau, ngelaporin yang lainnya lagi. Kan lucu jadinya. Kalau begini terus kapan selesainya? Dan sepertinya memang betul seperti yang tadi di awal saya katakan, sakit hatinya Roy Suryo kepada Pak Jokowi ini sangat gimana ya katanya? Sangat sudah tidak bisa, saking mentoknya nih, sudah nggak bisa lagi diobatin teman-teman. Saking mentoknya kayak gitu. Dalam langkah lanjutan kubu Roy Suryo, kini mereka mendesak Polri untuk segera melakukan gelar perkara. Gelar perkara kasus ini katanya berkaitan dengan hasil penyelidikan Bareskrim terkait ijazah Joko Widodo. Roy Suryo menilai proses penyelidikan sampai kemudian pengumuman banyak kejanggalan yang membuatnya bertanya-tanya. Oleh karena itu, Roy menilai penting dilakukan gelar perkara khusus dan terbuka untuk publik. Bahkan Roy Suryo juga bakal melaporkan penyidik Bareskrim Polri kepada sejumlah institusi pengawasan internal. Ia menilai proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri tidak transparan sehingga pantas dilaporkan ke atasannya. Roy mengatakan walaupun lembaga yang akan didatanginya adalah pengawas internal Polri, laporan ini tetap perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui ada proses yang tidak benar. Ada beberapa hal yang menurut Roy Suryo janggal dalam proses penyelidikan dari Bareskrim Polri. Pertama, proses penyelidikan berlangsung secara tertutup. Tuh kan? Persis seperti yang tadi sempat dikasih pesen nih dari Pak Jimli Asyidik, udahlah jangan cari-cari lagi gitu loh. Ini bahkan Roy Suryo lebih kocaknya lagi mau ngelaporin penyidik Bareskrim lah. Gimana maksudnya? Ini mentang-mentang tidak bisa memuaskan keinginannya Roy Suryo, terus penyidiknya dilaporin gitu. Waduh. Ia juga mengatakan perwakilan dari Egy Sujana dari tim pembela ulama dan aktivis TPUA belum sekalipun diperiksa oleh penyidik. Selain itu, ia juga meragukan keaslian dari 3 ijazah pembanding yang digunakan Bareskrim Polri. Menurut dia, berhubung identitas para pemilik ijazah tidak dibuka, dokumen tersebut juga bisa saja dipalsukan. Dan selain Roy Suryo ini terus-terusan mencari-cari teman-teman, ini ada bukti lagi nih, gimana Roy Suryo ini, ya salah satu contoh bagaimana Roy Suryo tidak
mencermati atau tidak memahami aturan yang ada di Indonesia masalah hukum ini. Bahkan sampai dia itu dipermalukan oleh pengacaranya Pak Joko Widodo. Aturan MK yang baru bahwa yang namanya pejabat negara, yaitu kemudian tidak lagi bisa menggunakan pasal 27A, itu menarik. Pak Jokowi itu sekarang adalah Dewan Pengarah di Danantara, pakai uang rakyat juga gajinya, gitu. Dan dia tidak boleh sebenarnya menggunakan pasal itu karena bukan sebagai rakyat biasa lagi. Jadi ini memang benar banget ya, seorang yang masih pejabat negara mempidanakan rakyatnya. Nah itu sebentar, itu saya harus klarifikasi dulu. Di situ bahwa Pak Jokowi dibilang seakan-akan adalah pejabat negara sebagaimana dalam putusan MK itu. Mas? Nah itu salah, itu saya sebutkan salah besar ya. Karena contoh Dewan Pengarah Danantara, ada Ray Dalio di situ. Jadi Ray Dalio pejabat negara Indonesia, Mas? Loh bukan, kalau itu kan dia orang asing. Ya bukan, itu kan itu ada keputusan resminya. Seorang Indonesia, Pak Jokowi itu warga negara Indonesia atau enggak? Pak Jokowi itu warga negara Indonesia atau tidak? Jadi ada caveatnya di situ gitu ya. Jangan dibelokkan. Enggak, Pak dan Jokowi tentu ya sudah bukan warga negara harus saya klarifikasi juga Mbak Audrey bahwa putusan MK-nya kalau dibaca dengan betul, silakan mungkin teman-teman mahasiswa di sini setelah ini baca pertimbangan hukumnya semua di situ. Lembaga sebetulnya kan. Yang tidak boleh itu adalah lembaga. Karena lembaga negara tidak punya kehormatan. Betul sekali. Ini Pak Jokowi secara pribadi yang merasa bahwa dia dicemarkan nama baiknya, difitnah, dan dia melaporkan sebagai pribadi. Jadi itu clear di situ, Mbak. Tuh, gimana Bung Roy Suryo? Sudah cukup malu atau memang sebenarnya tidak punya malu gitu ya? Soalnya di sini Bung Roy Suryo, apalagi di acara televisi seperti itu ya, yang mana itu ditonton oleh banyak orang. Terus Bung Roy Suryo itu dengan belak-belakan mengatakan, oh Pak Jokowi nggak bisa menggunakan pasal ini. Soalnya Pak Jokowi itu sekarang menjabat sebagai ini kayak gitu. Padahal di laporannya Pak Jokowi secara pribadi melaporkan, bukan kok mengatasnamakan jabatannya ataupun apalah itu, apa lembaga lah itu. Bukan, Bung Roy ya, bukan. Gimana? Sudah cukup malu? Atau memang Bung Roy nggak punya malu? Tunjukkan kalau ada ijazahnya, ya udah tunjukkan aja. Oh tidak boleh, nggak ada satu undang-undang pun di Republik ini kepada masyarakat biasa seperti Pak Jokowi untuk menunjukkan hal-hal pribadinya, Mas. Nggak ada, Mas. Itu bukan hal pribadi. Oh nggak ada, nggak bisa dong. Iyalah. Ya kan sekarang KTP aku minta ijazah, Mas. Boleh tak kasih? KTP. Tak tunjukkan. Oh KTP masuk data pribadi karena ada gajinya. Lain. Sertifikat. Nggak ngerti. Nggak bisa. Nggak bisa beda. Ini orang yang ngerti hukum tapi so tahu. Kita tahu. Dulu memang cinta, kau malah bertingkah, sudah cukup, sudah. Jangan pernah cari-cari atau tanya. Widih, ini nih. Aduh, Bung Roy yang tadi menuduhkan, wah nggak paham nih, nggak bisa bedain nih. Ternyata Bung Roy sendiri yang nggak bisa bedain. Di sini ChatGPT aja tahu, Bung Roy. Di sini tertulis ya. Ketika ChatGPT ditanya apakah ijazah termasuk data pribadi dalam Undang-Undang PDP, itu iya, ijazah termasuk data pribadi dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP di Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Tuh, di sini kan di dalam ijazah ada data pribadi seperti nama, tempat tanggal lahir, kemudian nomor induk mahasiswa, program studi, dan seterusnya, teman-teman. Berarti tandanya yang tidak paham dan gagal paham itu siapa ya? Bung Roy atau yang Bung Roy tuduh? Ini lagi-lagi menunjukkan bagaimana seorang Roy Suryo yang seringkali menggunakan embel-embel pakar ternyata sering gagal paham nih. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Bagaimana pandangan Prof mengenai Roy Suryo yang mengadu Komnas HAM mengenai jasa Pak Jokowi? Ya, saya kira ini kan ranah pidana ya. Saya kira Pak Roy Suryo dan kawan-kawan harus ya siap menghadapi. Karena ini kan sebenarnya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan yang telah menyebar fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, kemudian juga pencemaran nama baik ya terkait dengan ijazah Jokowi. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya dengan Komnas HAM karena ini bukan kriminalisasi,
Karena ini adalah memang ranah pidana, di mana orang memfitnah, di mana orang mencemarkan nama baik. Nah, kemudian Pak Jokowi dalam hal ini orang yang menjadi sasaran, beliau membawa ke ranah hukum, itu sudah benar. Jadi kalau Pak Roy Suryo dan kawan-kawan merasa dia itu terdolimi, kriminalisasi, itu salah. Justru Pak Roy Suryo dan kawan-kawan yang membabi buta, ya, menuduh ijazah Jokowi. Harusnya kalau menuduh ijazah Jokowi itu punya ijazah aslinya, membandingkan, oh ini palsu gitu. Kan sudah dijelaskan oleh yang luar ijazah, yaitu Universitas Gadjah Mada, dalam hal ini Fakultas Kehutanan. Teman-temannya seangkatannya juga sudah menjelaskan ijazahnya, arsipnya, skripsinya, ya kan, foto-foto wisudanya kan ada. Harusnya kalau berpikir sehat, ya sudah, memang itu udah pembuktian. Tapi kan tetap terus menuduh Jokowi. Akhirnya Pak Jokowi yang namanya manusia biasa, nggak tahan harga dirinya diinjek-injek, ya dia melaporkan ke ranah hukum supaya clear. Nah, apalagi sekarang ijazah Jokowi sudah dinyatakan asli berdasarkan hasil lab dari Mabes Polri. Nah, siap-siap aja untuk dikenakan beberapa pasal karena ini bisa perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, kemudian merusak harga diri, martabat, dan juga undang-undang ITE yang dilanggar karena dia menyebarluaskan yaitu dokumen palsu, ya kan. Harusnya kalau mau menuduh Pak Jokowi palsu, lihat dulu dia punya ijazah aslinya. Oh, ternyata beda. Nah, itu baru palsu. Kalau ini dia hanya dapat dari media kemudian dituduhkan Pak Jokowi. Saya sendiri sudah melihat ijazah aslinya dan dibandingkan dengan teman-teman seangkatannya lulusan yang sama kertasnya, tintanya dan sebagainya sama. Saya kira Roy Suryo dan kawan-kawan hadapi itu buah karma dari kalian yang selalu ya menjelek-jeleki Pak Jokowi, membela Pak Jokowi, orang yang sudah baik ya, pernah menjadi presiden 10 tahun, tetapi tetap kamu fitnah dan sebagainya. Sekarang hadapi ya, nanti kalau kena undang-undang ITE dan sebagainya 9 tahun ya, minimal 4 tahun ya. Rasakan nikmati di rumah Hotel Prudeo. Nah kan, kemarin Roy Suryo yang sempat panik banget gitu sampai-sampai mendatangi Komnas HAM untuk ya biasa ngadu teman-teman. Ya biasa kan seperti itu ya, gelagatnya kalau lagi panik, bingung cari bantuan. Terus kemarin pada akhirnya mencari bantuan ke Komnas HAM, tapi ternyata itu nggak ada hubungannya ya, memang nggak ada gitu loh. Nggak ada kaitannya dengan Komnas HAM. Jadi ini melenceng, persis seperti yang tadi. Ketika Bung Roy Suryo itu menuduhkan katanya orang lain tidak membaca, tidak paham, tidak bisa membedakan. Ternyata Bung Roy sendiri, orang yang justru tidak paham, tidak bisa membedakan mana itu data pribadi, mana itu yang bukan gitu loh. Kan ini gimana sih seorang Roy Suryo yang katanya pakar justru mengatakan hal itu, menuduh orang lain katanya tidak paham lah, beginilah begitulah. Ternyata dirinya sendiri yang kayaknya malah belum membaca gitu ya, makanya sering gagal paham. Laporan perkara ijazah palsu Bapak Jokowi di stop dan Pak Joko Widodo mempidanakan Roy Suryo. Yang lebih lucunya lagi, Roy Suryo ini mengajari Puslap 4 Polri. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Aku mau tanya deh, Roy Suryo itu masih jadi pakar telematika kan? Bukan jadi pakar forensik kan? Apa gua salah? Coba dengerin dulu videonya Roy Suryo yang satu ini. Mabes Polri itu lebih transparan, lebih komprehensif. Salah satu contoh saja, misalnya menyelidiki satu lembar gitu ya, entah itu dikatakan lembar deskripsi atau ijazah. Kemudian katanya diraba. Kemudian diraba, tintanya itu katanya dari mesin cetak tekan gitu ya, hand press gitu. Terus kemudian dirasakan. Jadi ini hasilnya bukan hasil laboratorium tapi hasil perasaan, Mbak. Baris Krim itu sudah mempunyai laborat yang sangat bagus, tidak kalah dengan Amerika gitu. Pada kesempatan ini saya katakan bahwa negara lain banyak belajar dari Indonesia. Kita punya laborat yang bagus dan punya sekolah penyidik yang bagus yang berada di Semarang yang namanya GSILEC. Itu diikuti berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Ini kayaknya gue ketinggalan informasi deh guys. Kayaknya Roy Suryo ini udah bukan pakar telematika lagi, tapi udah jadi ahli forensik deh. Udah beralih profesi gitu kayaknya ya. Tapi gimana sih nih Roy Suryo ini sebenarnya siapa sih dia? Bisa-bisanya dia ngajarin tim forensik Polri gitu loh. Dia tahu nggak sih kalau forensik itu salah satu bagian pemeriksaannya itu juga bisa dengan indera peraba. Walaupun bukan metode utama untuk pemeriksaan ya, indera peraba itu bukan metode utama pemeriksaan forensik, tapi pemeriksaan forensik itu juga melalui indera peraba.
praba. Dalam identifikasi benda, kain, kertas, bagian tubuh, sentuhan itu bisa dipakai untuk mengidentifikasi walaupun tidak sepenuhnya. Karena indera praba itu bisa menentukan tekstur dan bentuk. Tapi memang kalau memeriksa forensik dengan indera praba itu harus hati-hati karena takut mengkontaminasi barang bukti atau menghancurkan barang bukti. Indera praba itu bisa digunakan sebagai bantuan awal tapi bukan metode utama. Penyelidikan atau pemeriksaan resmi tim forensik itu juga dibutuhkan alat bukti ilmiah dan objektif. Roy Suryo ini kan katanya pintar ya, masa sih dia nggak tahu kalau uji laboratorium itu ada berbagai macam metode, ada berbagai macam cara. Jadi bukan mentang-mentang tiba-tiba alat buktinya dipegang atau apa, terus tiba-tiba berdasarkan perasaan hasilnya, ya bukan begitu. Terus kalau begitu huruf braille yang dipakai untuk huruf braille itu kan diraba gitu ya, berarti nggak akurat, ya kan nggak juga, gimana sih? Dia lah kata gue ini mah menurut Roy Suryo kagak ada metode yang benar kecuali metodenya dia sendiri. Hati kalau udah terbungkus rasa iri, dengki, dendam, benci, biar benar sekalipun akan tetap menjadi salah. Kadang-kadang ini orang lucu juga nih buat jadi bahan lawakan di tongkrongan gitu, lucu gitu. Gue kalau ngikutin pola pikirnya Roy Suryo ya, lama-lama gue yang stres. Tapi nggak apa-apa, gue pikir Roy Suryo ini memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi. Tapi ingat Pak Roy, segala hal yang berlebihan itu sifatnya tidak baik. Obsesi terhadap sesuatu itu bagus Pak, tapi kalau berlebihan itu tidak baik. Kalau Bapak mau menguji metode Bapak sendiri sesuai dengan keahlian Bapak, ya silakan Bapak uji dengan metode telematika yang Bapak miliki untuk menguji keaslian atau kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Jangan acak-acak komentarin puslap for Polri gitu loh. Jangan meragukan tim forensik. Gak boleh inilah, harus komprehensif, transparan dan segala macam. Pak, itu mereka tuh udah punya metodenya sendiri, Pak. Saya yakin telematika sama forensik itu dua profesi yang berbeda gitu. Punya uji cobanya masing-masing, punya statistikanya masing-masing, punya laboratoriumnya masing-masing, metode, cara apapun itu beda, Pak. Telematika sama forensik. Secara nggak langsung ya si Pak Roy Suryo ini nih sudah merendahkan kapabilitas Bareskrim Polri, sudah merendahkan kapabilitas cyber Polri kita, tim forensik Indonesia gitu. Kayak apa sih? Ini orang nyari apa sih? Sebegitu obsesnya sama ijazah palsu seseorang, itu obses banget sama ijazah orang. Setelah tadi Bung Roy menuduhkan lah, kok sekarang lagi-lagi seorang Roy Suryo ini sok-sokan ngajarin tim Bareskrim Polri. Lah, Anda ini gimana sih Bung Roy? Katanya pakar telematika, sekarang kok ngajarin Bareskrim Polri? Anda ini sebenarnya pakar apa? Masa gonta-ganti begitu saja bisa menyesuaikan sesuai situasi dan kondisi yang lagi dihadapi Roy Suryo gitu ya? Bisa ya gonta-ganti seperti itu? Aduh, saya jadi ragu nih. Sebenarnya benar-benar pakar nggak sih? Roy Suryo ngelawak terus. Dengerin video ini kawan-kawan, ngelawak lagi dia. Akan lebih baik lagi kalau ke depan Mabes Polri itu lebih transparan, lebih komprehensif. Salah satu contoh saja, misalnya menyelidiki satu lembar gitu ya, entah itu dikatakan lembar deskripsi atau ijazah. Kemudian katanya diraba. Kemudian diraba tintanya itu katanya dari mesin cetak tekan gitu ya, hand press gitu. Terus kemudian dirasakan. Jadi ini hasilnya bukan hasil laboratorium tapi hasil perasaan, Mbak. Bareskrim itu sudah mempunyai laborat yang sangat bagus, tidak kalah dengan Amerika gitu. Pada kesempatan ini saya katakan bahwa negara lain banyak belajar dari Indonesia. Kita punya laborat yang bagus dan punya sekolah penyidik yang bagus yang berada di Semarang yang namanya GCLEC. Itu diikuti berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Roy Suryo, Anda lawak sekali. Kok bisa Anda ajarin Puslap for Polri? Pusat Laboratorium Forensik Polri kok Anda ajarin? Kenapa? Anda ahli apa? Anda itu kan ahli telematika, Anda klaimnya kan seperti itu. Anda ahli forensika? Sampai bisa ngajar-ngajar Puslap for itu menjelaskan harus lebih komprehensif, ya kan? Jangan hanya diraba, dirasakan. Masa ngecek ijazah, ijazah Pak Jokowi dan skripsinya pakai perasaan? Apa maksudnya? Nggak bisa semua orang berbeda pendapatnya sama Anda, terus Anda katain. Contohnya polisi ya bilang ijazah Pak Jokowi asli. Terus kau bilang tidak, kau bilang polisi kurang transparan, polisi menjelaskan kurang komprehensif, ya kan? Terus nanti habis ini masuk pengadilan, terus pengadilan juga berbeda. Bilang ijazah Pak Jokowi asli, terus kau bilang apa? Pak Hakim ini masih hakim dunia, belum hakim akhirat. Atau kau nanti bilang apa? Ini masih hakimnya manusia. Belum hakim dewa air, dewa angin itu yang ngecek ijazah Pak Jokowi itu. Atau ini masih Indonesia, bawa ke pengadilan PBB biar diperiksa sama profesor, dokter di sana, gitu. Aduh, capek lah kita, capek. Terus habis ijazah mau permasalahan apa lagi? Kartu KTP Pak Jokowi, kartu SIM, kartu BPJS Pak Jokowi,
kartu time zone waktu Pak Jokowi main sama cucu-cucunya? Atau ginilah, Bapak Prabowo izin dengan segala hormat, kasihlah jabatan Pak Roy Suryo ini ya. Jadi apa? Jadi kepala pusat legalisir ijazah. Iya. Dan segala pusat legalisir segala kartu-kartu yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita mau legalisir tinggal kemarin Suryo aja gitu ya. Tapi emang kalau dipikir-pikir, ya kayak gitu sih teman-teman. Lama-lama nih seorang Roy Suryo dan kawan-kawan ini semakin menunjukkan seberapa lucunya mereka. Blunder masing-masing dari mereka sering blunder, mengatakan ini itu, geruduk sana geruduk sini, ya begitu aja ya. Ampun, ampun Pak Jokowi, ampun ya Pak, ampun. Ini gambaran ya teman-teman, gambaran kalau semisalkan nanti Bung Roy Suryo ada di balik itu gitu, dengan ya pasti kalau kita mengingat Panji pasti ingat Roy Suryo gitu kan teman-teman. Ini gambarannya nih, kalau ada di balik jeruji itu gitu ya. Pak, ampun, kita damai aja ya Pak. Saya ngaku salah Pak. Ampun, ampun deh Pak. Please, ampun deh Pak. Ampun, minta ampun Bapak. Bapak Jokowi, minta ampun Pak. Ampun. Saking kocaknya ya kayak gitulah teman-teman. Jadi persis seperti yang tadi di awal saya katakan, bagaimana Roy Suryo ini orang yang sudah kalau ibarat sakit udah kronis banget, udah nggak bisa apa ya, ibaratnya stadiumnya udah mentok gitu ya, nggak bisa untuk diobatin, susah untuk diobatin kayak gitu. Dan ditambah lagi beliau ini selalu ngeles mulu, selalu cari-cari mulu, sampai diingetin sama mantan hakim MK Jimli Asyidik yang mengatakan udahlah gitu, jangan cari-cari terus, yang mana kalau ini diteruskan ini justru semakin memperlihatkan bagaimana kebencian Roy Suryo kepada pribadinya Pak Joko Widodo. Begitu teman-teman. Gimana nih kalau menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jubju pamit undur diri, sampai jumpa.